Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis artikel yang diampu oleh Bapak Dr. Wahono Widodo MSI. Saya Septi Sakia dari kelas 2019D. Jurnal yang dianalisis di sini yang pertama berjudul Using a Mobile Application to Support Children Writing Motivation. Yang kedua berjudul Learning Geometry Through Discovery Learning Using a Scientific Approach. Yang ketiga, Impact of Mobile Learning on Students' Achievement Result. Analisis jurnal artikel Mutahid ini berisi tentang ringkasan, kelebihan dan kekurangannya, dan ide. Artikel yang pertama berjudul Using a Mobile Application to Support Children Writing Motivation, yang ditulis oleh Sari Kanala, Tula Nusianen, dan Marja Kankanranta. Ringkasan dari artikel ini, di mana peningkatan minat siswa dalam menulis dan mereka lebih banyak terlibat dalam pembelajaran menulis kreatif dengan menggunakan aplikasi mobile. Tujuan penelitian ini yaitu menyelidiki penggunaan aplikasi mobile dalam meningkatkan motivasi menulis pada anak dan menunjukkan keefektifan aplikasi mobile dalam menunjang motivasi menulis pada anak. Adapun hasil penelitiannya, yang pertama, siswa lebih termotivasi untuk menulis dan merasa lebih percaya diri setelah menggunakan aplikasi mobile. Hasil yang kedua, siswa di sini lebih mandiri setelah menggunakan versi mobile. Hasil penelitian yang ketiga, siswa merasa lebih kompeten dan lebih terlibat setelah menggunakan aplikasi seluler. Mobile learning mengacu pada pembelajaran elektronik seluler atau e-learning. Tetapi ada beberapa karakteristik yang memisahkan m-learning dari e-learning. M-learning di sini bersifat spontan, pribadi, portable, informal, dipersonalisasi dan interaktif menurut Drexler 2005 dan 2009. Dalam m-learning, desain yang berpusat pada pengguna dan perhatian pada konteks penggunaan akan mengarah pada kegunaan pembelajaran dalam jangka panjang. Kelebihan dari penelitian ini, yang pertama, mendorong dan mendukung anak-anak untuk belajar kapanpun dan dimanapun. Kelebihan yang kedua, membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Yang ketiga, mendorong pelajar yang berbeda untuk terlibat dalam pembelajaran dan untuk meningkatkan kepercayaan diri dan harga diri mereka. Sedangkan yang keempat, mendorong dan mendukung pembelajaran menjadi lebih mandiri dan kolaboratif. Kekurangan dari penelitian di sini, di dalam setiap smartphone yang dimiliki setiap anak mempunyai kamera yang berbeda-beda. Terkadang kameranya ini tidak selalu berfungsi dengan baik. Selain itu juga, tombol virtualnya ada yang terlalu kecil,
sehingga kurang nyaman digunakan pada saat untuk menulis. Idenya, penelitian dari Sari Kanala, Tula Nosianen, dan Marja Kanranta ini berhubungan dengan penelitian saya dalam hal pengembangan media mobile learning. Saya di sini menggunakan mobile learning yang saya gunakan untuk pembelajaran IPS, sehingga peserta didik di sini dapat mengakses pembelajaran kapan dan di mana saja menggunakan smartphone yang mereka miliki, tentu saja dengan harapan dapat meningkatkan kemandirian maupun hasil belajar peserta didik. Artikel yang kedua yang berjudul Learning Geometry Through Discovery Learning Using a Scientific Approach, yang ditulis oleh Ahsanul Inam dan Siti Hajar. Ringkasannya, di sini Ahsanul Inam dalam artikelnya menjelaskan tentang 5 aspek pendekatan saintifik, yaitu mengamati, yang kedua mengajukan pertanyaan, yang ketiga menalar, yang keempat mencoba, dan yang terakhir adalah mempresentasikan. Adapun tujuan penelitiannya, menganalisis pelaksanaan pembelajaran geometri melalui pembelajaran saintifik yang terdiri dari 3 aspek. Yang pertama, aktivitas gurunya, yang kedua, aktivitas siswa, dan yang ketiga adalah hasil prestasi belajar. Sedangkan hasil penelitiannya, hasil yang disajikan di sini membuktikan bahwa dengan pembelajaran geometri melalui pembelajaran discovery menggunakan pendekatan saintifik dapat meningkatkan, yang pertama, inovasi guru dalam pembelajaran. Yang kedua, aktivitas siswa yang semakin meningkat. Yang ketiga, prestasi belajar siswa menjadi meningkat. Temuan penelitian ini mendukung pernyataan Podolsky dan Moore tahun 2006 yang menyarankan adanya suatu inovasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Aktivitas siswa yang paling sering dilakukan selama pelaksanaan pembelajaran geometri dengan menggunakan metode discovery learning dan pendekatan saintifik adalah mengamati dan bertanya. Sedangkan aktivitas yang paling sering digunakan dalam mengidentifikasi masalah dengan pendekatan saintifik adalah penalaran. Selama pengumpulan data, kegiatan yang paling sering dilakukan siswa adalah mengamati, mengajukan pertanyaan. Ini juga terjadi selama pengumpulan data. Namun, selama pelaksanaan kegiatan mengamati, bertanya, dan menalar, kegiatan yang paling sering digunakan guru dalam pendekatan saintifiknya adalah mengamati dan menalar. Sedangkan hasil belajar geometri siswa selama pelaksanaan pembelajaran ini dapat dikatakan sangat baik. Kelebihan dalam artikel ini dapat diketahui bahwa pendekatan saintifik peserta didik banyak melakukan pengamatan, bertanya, dan menalar, sehingga kegiatan ini membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan tentunya
hasil belajarnya meningkat. Sedangkan kekurangannya dalam setiap pembelajaran di sini memang perlu adanya suatu inovasi agar guru bisa dalam pembelajarannya membuat lebih menyenangkan dan sesuai dengan situasi, kondisi, dan materi yang disampaikan. Ide penelitian ini, penelitian Ahsanul Inam dan Siti Hajar ini berhubungan dengan penelitian saya dalam hal pendekatan saintifik yang saya terapkan dalam pembelajaran IPS dengan harapan prestasi atau hasil belajar dari peserta didik menjadi semakin lebih baik dan meningkat. Yang ketiga, artikel yang ketiga di sini yang berjudul dengan Impact of Mobile Learning on Students Achievement Result yang ditulis oleh Blanka Klimova. Blanka Klimova dalam artikelnya ini menjelaskan tentang pembelajaran seluler yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun sesuai dengan kebutuhan siswa yang berdampak pada hasil belajarnya yang semakin meningkat. Sedangkan tujuan penelitiannya di sini menggambarkan pembelajaran bahasa asing yang didukung oleh aplikasi smartphone yang dipersonalisasi menjadi lebih efektif untuk meningkatkan kinerja siswa. Hasil penelitiannya di sini menunjukkan bahwa pembelajaran bahasa asing khususnya mempelajari dan merevisi kosakata dan frasa dalam bahasa Inggris melalui smartphone dapat meningkatkan kinerja siswa. Selain itu, dengan pembelajaran seluler ini dapat berfungsi sebagai metode pelengkap yang sesuai untuk bentuk penyampaian kegiatan lainnya. Perkembangan perangkat seluler sangatlah cepat, khususnya telepon seluler, sehingga hal ini pun juga banyak digunakan dalam dunia pendidikan. Salah satunya yaitu pembelajaran bahasa berbantuan seluler atau disebut dengan MAL. MAL di sini bagian dari Computer Assisted Learning atau disebut juga dengan CAL. Tapi MAL berbeda dari CAL dalam penggunaan perangkat genggam yang memungkinkan akses spontan ke informasi dan interaktivitas dalam berbagai konteks fitur MAL yang melibatkan kesempatan untuk belajar terlepas dari waktu dan tempat, baik dalam pengaturan formal maupun informal. Portabilitas perangkat seluler dan peluang kolaborasi antara siswa serta antara siswa dan guru mereka. Namun demikian, atribut utama dari pembelajaran seluler apapun adalah sifat perangkat selulernya yang ada di mana-mana. Kelebihannya, perangkat seluler yang berkembang dengan pesat ini dapat membantu pembelajaran karena dapat diakses kapanpun, dimanapun, dan dalam waktu yang tidak terbatas. Sedangkan kekurangannya, meskipun ada banyak aplikasi seluler untuk belajar, tetapi di sini masih terbatas karena hanya
digunakan pada materi tertentu saja. Sedangkan idenya, penelitian Blanka Klimova ini berhubungan dengan penelitian saya dalam hal pengembangan media mobile learning yang digunakan untuk pembelajaran IPS, sehingga dengan harapan peserta didik tadi dapat mengakses pembelajaran kapan dan di mana saja dengan menggunakan smartphone yang dimilikinya, dan diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Demikian presentasi dari saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf sebelumnya dan terima kasih.